Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya akan bahas tentang membedah buku tentang Still Like an Artist gitu dari Austin Kleon. Nah, garis besar dari buku ini adalah hal-hal yang sebenarnya nggak dikatakan orang lain kepada kita itu tentang menjadi kreatif kayak gitu. Jadi ada sekitar 9 hal yang mungkin orang nggak kasih tahu ke kita ya gitu tentang jadi kreatif itu apa sih sebenarnya gitu. Dan ini sesuai sama profesi sebenarnya, desainer juga. Itu untuk bukunya sebenarnya enteng sih. Jadi tentang kehidupan sehari-hari aja gitu bahasannya. Nah, kita langsung masuk ke poin-poinnya ya. Yang pertama itu poinnya mencuri layaknya artis gitu. Sebenarnya apa sih mencuri layaknya artis itu? Sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang asli. Sebenarnya kayak gitu. Di dunia ini nggak ada yang asli, sama kayak desainer, programmer pasti kan ada juga copy paste kayak gitu. Desainer juga sama sebenarnya, niru kayak gitu. Hampir semuanya tuh di dunia ini nggak ada yang asli gitu. Semua pekerjaan kreatif dibangun di atasnya pasti ada yang sebelumnya pernah mulai gitu. Contoh misalkan kalau di UI/UX design itu, misal sebenarnya layout ini tuh bagusnya kayak gimana kayak gitu. Itu pasti sebelumnya ada yang memulai dan riset, oh yang terbaik kayak gini kayak gitu. Itu pasti ada yang memulai dulu kayak gitu. Jadi di dunia ini sebenarnya nggak ada yang asli gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat UI aplikasi aja itu kadang-kadang layoutnya pasti sama. Contoh misalkan Grab sama Gojek misalnya gitu, itu pasti cuma beda-bedanya tipis gitu. Ujung-ujungnya ikonnya juga penempatannya hampir sama semua gitu. Mulai dari icon-icon misalkan warna mereka, warna hampir sama. Terus juga misalkan beritanya kayak gimana, terus videonya, terus misalkan pengumumannya itu pasti hampir sama semua. Jadi ada beberapa apps juga modelnya itu Grab sama Gojek lah gitu. Saya juga pernah dapat klien itu dari California itu, dia mau bikin namanya Authentic Kitchen. Jadi ternyata di sana juga ada masakan-masakan tradisional yang rumahan gitu. Jadi mereka mau bikin itu dan mereka mau pengennya ya udah layoutnya Tokopedia kayak gitu. Jadi saya nggak perlu riset jauh-jauh. Jadi ya udah Tokopedia kayak gitu. Guideline-nya Tokopedia. Jadi pasti ada yang ditiru gitu, nggak ada yang asli. Nah, terus di sini ada kumpulkan ide-ide bagus, bawalah buku catatan. Jadi kayak ide-ide bagusnya apa aja nih, dibaca kadang ada di Medium, kadang ada kalau desainer itu rata-rata nyarinya di Dribble karena memang banyak banget kayak Instagramnya desainer tuh di Dribble gitu lah. Kalau Instagramnya programmer misalkan di GitHub gitu. Nah, terus yang kedua itu simpan pencurian Anda untuk nanti gitu. Jadi curi-curi aja dulu, save kayak gitu, nanti ambil bagian-bagian kecil-kecilnya kayak gitu. Pelajari seorang seniman atau penulis yang menginspirasi Anda. Jadi ya baca buku biografi juga penting gitu. Baca di Medium juga penting. Saya juga punya satu orang yang jadi role model saya itu Deniawan dari Paper Pillar Jogja juga. Jadi desainnya bagus-bagus, layoutnya juga bagus-bagus banget. Jadi itu jadi kayak desain saya tuh bakal kayak gini nantinya kayak gitu. Nah, selanjutnya jangan menunggu sampai Anda tahu siapa Anda untuk memulai. Jadi sebenarnya kebanyakan orang kan sekarang nyari-nyari gitu. Sebenarnya saya itu adanya di mana sih gitu, sukanya apa kok, suka semua kayak gitu. Jangan sampai nunggu momen itu datang. Jadi tipsnya adalah kamu siap, mulailah membuat sesuatu. Jadi mulai aja dulu, tapi di sini ada hal yang penting. Pertama, tirulah pahlawan Anda, mereka semua dijadiin satu, dibaca, lalu diambil manfaat dari sana, belajar dengan meniru, lalu internalisasikan cara mereka memandang dunia itu seperti apa, lalu ubah pekerjaan mereka menjadi karya Anda sendiri. Artinya kita akan jadi partnernya mereka gitu, partnernya orang-orang yang jadi role model kita kayak gitu sih. Nah, selanjutnya tulis buku yang ingin Anda baca.
Di sini tulis apa yang Anda tahu, lakukan pekerjaan atau seni yang Anda inginkan, lalu salurkan keinginan Anda untuk membuat sequel ke dalam sebuah proyek. Sebenarnya tulis buku di sini bukannya kita menulis buku catatan, tapi lebih ke arah apa yang kamu punya, apa yang udah pernah kamu buat, simpan baik-baik. Nanti suatu saat ada pekerjaan itu bisa dipakai kayak gitu. Jadi disalurin beberapa guideline misalkan nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah proyek kayak gitu. Lalu selanjutnya gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu, bawa tubuh Anda ke dalam pekerjaan Anda, bergeraklah di sekitar. Jadi untuk menjadi kreatif juga sebenarnya salah satunya menggunakan tangan gitu. Tapi di sini lebih ke arah kita memang harus nge-explore kemanapun gitu. Jadi bergerak bebas sesuka hati kita sampai kita nanti dapat inspirasinya di mana. Kadang-kadang kan kita duduk stuck gitu. Kadang kita ke kamar mandi untuk buang air aja tuh kadang-kadang muncul inspirasi. Oh iya, kenapa nggak kayak gini kayak gitu. Terus buat dengan tangan Anda, publikasikan atau selesaikan dengan komputer. Jadi memang dimulai dari tangan, dari inspirasi itu kita gunakan tangan dan publikasikan gitu. Dipublikasikan dimanapun, entah di proyek ataupun di misalkan Instagramnya programmer atau Instagramnya desainer di Dribbble atau GitHub gitu. Nah, ini yang paling penting, proyek sampingan dan hobi itu penting gitu. Tipnya itu sangat bagus untuk memiliki banyak proyek sekaligus sehingga Anda dapat beralih di antaranya. Jadi kalau di Javan kan memang proyeknya udah banyak gitu. Kadang kita satu orang megang beberapa proyek gitu kan. Nah itu sebenarnya bagus gitu. Jadi kadang-kadang di salah satu proyek itu ada aja masalahnya gitu. Ini sebenarnya pengennya klien apa, atau yang terbaik untuk desainer dan programmer itu apa, terutama front end kayak gitu. Ini yang terbaik yang seperti apa gitu. Jadi banyaknya proyek juga sebenarnya untuk belajar kita gitu. Jadi untuk belajar kita nantinya. Nah, di sini ada juga penjelasannya, luangkan waktu untuk menjadi bosan. Seperti yang udah pernah kita baca kemarin ya. Udah pernah kita bikin risam juga untuk bulan Agustus itu, ternyata Cak Nun juga salah satu orang yang nggak suka sama hal yang biasa kayak gitu. Luangkan waktu untuk jadi bosan aja. Kayak gitu, menyetrika, cuci piring, naik bis, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sebenarnya itu bikin bosan, malah kadang-kadang kita muncul kreatif kayak gitu, malah kebanyakan ketemunya di kamar mandi kayak gitu, hal-hal yang rutinitas aja kayak gitu lah. Nah selanjutnya orang kreatif butuh waktu untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa ya. Kadang-kadang kita juga gitu kan, lagi stuck duduk ya, terus ada aja inspirasi datang kayak gitu. Kadang-kadang malah dikerjakan lama-lama malah lo kok kayak gini jadinya gitu. Ini nggak menyelesaikan apa-apa kayak gitu. Nah, selanjutnya luangkan waktu untuk bermain-main, enyah dan mengembara gitu. Jadi ya kita juga butuh waktu untuk main-main gitu. Kalau main-main juga sebenarnya harus ada yang dieksplor kayak gitu sih. Sebenarnya ya bebaskan diri aja, bebaskan diri gitu untuk jadi kreatif. Nah, ini selanjutnya ada rahasia, lakukan pekerjaan yang baik dan bagikan dengan orang. Bertanya-tanya pada sesuatu yang tidak orang lain pikirkan, lalu undang orang lain untuk bertanya-tanya dengan Anda. Ya misalkan kalau saya desainer itu di Javan terutama, jadi ada beberapa project yang sebenarnya kadang-kadang menemukan masalah gitu ya. Tapi ternyata di Telegram juga ada komunitas gitu, komunitas UX designer Indonesia, ada UX Jakarta, UX Jogja juga sama, semuanya ada gitu. Tapi ketika ada menemukan masalah, memang saya rata-rata ke sana gitu. Jadi kita desain dulu, terus bagiin ke orang lain, terus orang lain itu ngasih feedback ke kita. Biasanya seperti itu. Dulu juga pernah ngobrol sama Pak Bayu itu, ya udah kalau kamu memang punya eksplorasi desain ya kamu lempar aja di grup Javan gitu. Tapi ya aku salah satu orang yang pemalu gitu, jadi belum berani untuk
ngirim ke Javan misal prototipe atau segala macamnya, jadi lebih suka ngirim ke grup UIX Indonesia atau UIX Jogja yang memang nggak aku kenal kayak gitu. Jadi dari mereka lebih banyak feedback, dan feedback itu juga rata-rata ada beberapa yang aku masukkan ke project Javan juga kayak gitu. Jadi memang apa ya, berbagi itu sebenarnya penting juga untuk menjadi kreatif gitu. Jadi punya insight dari teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan juga, lakukan pekerjaan dengan baik, buat barang setiap hari. Barang ini ya karya gitu. Gagal lebih baik, bagikan dengan orang-orang, taruh barang Anda di internet ya. Ya itu salah satu juga, internet jadi menyatukan kita gitu. Kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Atau orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal pun mau gitu loh ngasih feedback ke kita kayak gitu. Nah, selanjutnya ini geografi bukan lagi tuan kami. Nah, ini yang sempat dibahas juga tadi sama Pak Teh, bahwa sebenarnya geografi ya bukan lagi tuan gitu, bukan lagi hal yang harus dipertimbangkan gitu. Misalkan kantor saya di Jogja tapi sayanya ada di Pulau Seribu gitu, itu kan terpisah jarak yang lumayan jauh gitu kan. Terus misalkan juga kita kadang-kadang punya apa ya, punya orang yang kita kagumi gitu, bukan di daerah kita tapi jauh, misalkan di luar negeri kayak gitu. Itu jadi geografi bukan lagi tuan kami ya. Ke depan juga geografi apa ya, ya bukan sesuatu hal yang perlu dipikirkan gitu. Jadi ya udah, kita mau kreatif dimanapun kita bisa kayak gitu. Selanjutnya, bersikap baik. Dunia adalah kota kecil. Ya balik lagi ke tadi ya, geografi tadi ya. Dunia ini adalah kota kecil gitu. Berteman, abaikan musuhmu, tetaplah nyaman saat disalahpahami, diremehkan atau diabaikan. Ya bersikap baik aja sama semua orang gitu. Jadi orang pun akan baik sama kita. Ya dunia adalah kota kecil ini sebenarnya ya di zaman sekarang semuanya udah jadi hal yang deket gitu. Misal mau ke luar negeri aja sekarang udah enak, udah ada pesawat gitu. Atau memang kalau misalkan nggak punya uang bisa pakai Google Street View juga bisa kayak gitu. Intinya dunia ini kota kecil dan kita harus berbuat baik sama semua orang ya, misalkan di medsos atau dimanapun kayak gitu. Dan sebenarnya lebih banyak ke arah feedbacknya sih. Jadi kita minta feedback dari orang lain gitu. Nah ini lanjutan yang tadi ya, yang menjadi bosan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebenarnya jadi bosan itu bukannya penghalang gitu, tapi sebenarnya kadang-kadang jadi salah satu solusi juga gitu. Jadi menjadi bosan itu bukan penghalang, tapi jadi solusi. Kita pertahankan pekerjaan harian Anda untuk uang, koneksi, dan rutinitas gitu. Jadi memang setiap hal yang kita kerjakan itu pasti ada tujuannya gitu. Salah satunya ya 3 ini, uang, koneksi, dan rutinitas gitu. Kalau misalkan kita nggak megang teguh ini ya kita nggak bakal jadi apa-apa gitu. Nggak mungkin berpikir yang lain. Misalkan kita di Javan gitu kan, dituntut untuk berpikir kreatif karena itu satu-satunya solusi gitu. Kalau misalkan kita nggak mau berpikir secara kreatif ya habislah kita gitu. Jadi kitanya nggak berkembang, perusahaan juga dirugikan kayak gitu. Nah ini juga di bawah ada penjelasan bahwa kerjakan pekerjaan Anda setiap hari apapun yang terjadi. Jadi ya bekerja aja terus, nanti juga akan ketemu hal yang baik gitu, dan memaksa kita untuk berpikir kreatif. Oke, sekian Pak. Itu hal-hal yang mungkin bisa di-share dari buku ini, Still Like an Artist dari Alvin Kleon. Terima kasih semuanya. Ya, bagus sekali ya. Jadi tentang kreatif. Nah ini susah juga ya. Mungkin saya salah satunya juga untuk kreatif itu bagaimana. Mungkin ini tips-tipsnya gitu, bisa mencontoh dari orang yang lain gitu. Terus
bisa dibagikan kepada yang lain, terus minta feedbacknya itu kan yang penting gitu kan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, dari teman-teman gimana, ada pertanyaan? Bagus nih. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya Erika nih bagus pertanyaannya. Ada dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, coba saya bedah ya dari yang tadi. Nah, misal ya, kan hobi itu juga penting ya, Mas ya. Iya. Jadi kan kita harus luangkan waktu untuk menjadi bosan. Nah, di situ tuh menjadi bosan tuh kayak gimana ya? Luangkan waktu untuk menjadi bosan. Iya, jadi ini jadi menjadi bosan di sini sebenarnya bukan untuk malas-malasan gitu Pak. Jadi di sini dijelaskan bahwa pertahankan pekerjaan harian Anda untuk uang, koneksi dan rutinitas. Jadi menjadi bosan itu bukannya untuk malas-malasan gitu. Jadi ada tujuannya. Jadi kerjakan semuanya dan menjadi bosan kayak gitu. Kerjakan semua. Jadi Iya, pertahankan pekerjaan kayak optimasi kayak gitu ya. Jadi bener. optimalkan pekerjaan Anda sampai Anda itu bosan gitu. Bosan, benar. Dan setelah itu bisa mungkin berpikir untuk kreatif. Benar. Jadi bekerja terus gitu, bekerja terus untuk uang, koneksi, rutinitas atau segala macamnya yang kita mau gitu kan. Sampai akhirnya kita jadi bosan. Nah, ketika kita udah jadi bosan, pasti pikiran kita juga kan, oh ini kok rutinitas kayak gini-gini aja ya gitu. Oh, kenapa nggak bikin B kayak gitu. Jadi ya terus berjalan, kenapa nggak bikin sesuatu yang baru. Oke. Terus kasih ini dong, apa yang menarik di buku ini, terus kenapa kita harus baca nih? Ya, kebosanan kadang muncul ide. Oh, yang baik dari buku ini sebenarnya lebih ke arah insight-nya sih Pak. Insight dari Austin Kleon ini sebenarnya baik gitu. Apa yang nggak dikatakan orang pada kita itu dia kasih di sini gitu. Misal ada hal-hal yang unik dengan kata-kata bosan itu aja udah munculkan banyak perspektif dan ternyata bisa muncul kreativitas juga kayak gitu. Kalau orang lain kan mungkin ngasih tahu kita cara berpikir kreatif gimana sih? Ya cari terus semuanya gitu. Nanti juga berpikir kreatif kayak gitu. Kalau dia enggak, ya kerjakan apapun, bahkan dia bahas juga misal ya udah kerjain aja dulu semuanya, mulai aja dulu gitu. Jangan menunggu sampai Anda tahu siapa Anda untuk memulainya gitu. Jadi kalau misalnya kita terus menunggu kan kita nggak bakal jadi kreatif kayak gitu. Ya misalkan juga kadang-kadang di pekerjaan kita bosen gitu. Kalau di saya ya misalkan ini login, bikin halaman login itu kok kayak gini aja gitu ya. Mau bikin yang baru ya gitu, gebrakan yang baru. Udah bosan sama tampilan yang lama misalkan, pengen bikin yang baru kayak gitu. Ini bagusnya di sini dengan kata bosan itu disulap jadi hal-hal yang bagus gitu. Jadi banyak, bahasannya jadi banyak dari kata-kata bosan itu aja. Berapa halaman, Mas Randi? Ini tuh apa ya? Aku lupa sih Pak halamannya. Kalau ebook emang kadang-kadang emang nggak merhatiin halaman, tapi kalau buku memang diperhatiin. Maisha kayaknya udah baca ya, 128 ya. Oh ya, Mbak Mei udah baca. Lumayan. Ya bisa berapa hari lah. Kalau yang tersesat. Ya kadang-kadang itu sih Pak apa? Ya kalau untuk ebook aku kurang apa? Kurang greget mungkin ya. Kurang greget. Kalau buku biasa aku pasti paham ini ada di halaman berapa, ini halaman berapa itu karena dicoret-coret. Oke. Dari Maisha mungkin ada masukan atau pertanyaan? Sharing.
Browsing ya berarti, googling ya. Oke. Nah mungkin ini juga saya kutip ya dari kata-kata tadi rahasia. Nah, ini bagus ya untuk kerjaan kita. Lakukan pekerjaan yang baik gitu kan, dan bagikan dengan orang-orang. Nah ini kan kalau lakukan pekerjaan yang baik karena untuk diri kita sendiri kan bisa. Cuman untuk yang bagikan ke orang-orang, nah ini cukup challenge ya untuk kita. Karena kan itu kayak kata Mas Randi juga kan malu kayak gitu kan Mas, tantangannya Ya. takut dibully kayak gitu kan, benar kan kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah itu tuh tantangan seperti itu tuh gimana ya? Iya, Pak. Kan kalau Mas Randi kan udah biasa ya share mungkin di grup yang lain, tapi kan untuk melakukan hal itu tuh butuh effort gitu, apalagi yang nggak biasa melakukan hal tersebut gitu kan. Oh iya. Kayak tadi tantangannya malu gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi kendala gitu bagi kita kayak gitu. Gimana tuh masuk tips and triknya? Sebenarnya apa ya Pak? Aku juga salah satu orang yang pemalu banget gitu. Salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan adalah ya apa ya, taruh barang Anda di internet gitu. Karya kita ya taruh aja di internet gitu. Kita nggak tahu, misal ternyata ada orang yang terbantu sama kita kayak gitu. Itu kan salah satu yang baik juga. Dan Itu no name gitu. Animos. Enggak sih Pak. Kadang-kadang kan kalau di apa ya, kalau aku di dribble sih lebih suka gitu. Kenapa? Karena di dribble itu rata-rata orang yang kenal itu jarang follow-followan ya gitu sih. Jadi ketika kita share karya ternyata ada orang lain yang apa namanya komen itu dari luar negeri itu jadi hal yang menggembirakan gitu. Ternyata oh iya ini aku simpen ya kayak gitu. Atau sering juga ada yang ngechat via email gitu. Ini bagus layoutnya, aku mau tiru kayak gitu. Oke. Sering kayak gitu, lebih banyak yang kayak gitu Pak kadang. Jadi mungkin yang kusimpulkan bisa kasih feedback ke orang yang kayak komunitas kayak gitu ya. Kayak komunitas yang memang bukan orang-orang yang ini ya, yang apa ya, kita segani atau gimana gitu ya. Iya, lebih sering kayak gitu sih Pak sebenarnya. Untuk memulai hal ini. Karena kan kadang kalau kita kenal itu kadang-kadang takut salah mungkin, atau takut nggak enak nanyanya kayak gitu. Ya, betul. Atau kita takut orang yang kita kenal ini lebih jago dari kita, akhirnya kita jadi insecure juga sama dia. Oke, pertanyaan terakhir ya. Karena udah jam 5 juga. Ini perubahan diri atau kemampuan diri setelah membaca ini apa nih impact-nya? Kalau impact sih Pak sebenarnya lebih ke arah tersadarkan aja sih. Ternyata hal-hal yang sekecil ini ada yang nulis gitu loh. Padahal secara nggak langsung kita sudah pernah ngelakuin itu semua gitu ya. Walaupun ada yang luput dari kesadaran kita. Misalkan dengan cara bosan aja kita itu ya bisa jadi kreatif gitu. Itu kan luput dari pemikiran kita gitu ya Pak. Ya ternyata ada orang yang sedetail ini gitu untuk menuliskan hal-hal kayak gini. Kayak gitu sih. Lebih ke arah tersadarkan aja, oh iya, berarti hal-hal yang bisa bikin kita lebih kreatif lagi, terutama desainer sih Pak. Karena kan desain itu selalu berkembang gitu ya. Ya. Desainer itu sekarang lagi ini. Lagi hype juga. Lagi dibutuhkan. Lagi hype banget juga sih sampai. Iya, aku juga ngajar di SMK kemarin itu rata-rata anakku semuanya jadi UX designer. Iya, jadi apa ya? Ya hal-hal sekecil itu aja sih Pak. Jadi memang lebih tersadarkan aja. Kemarin ngejalaninnya ya udah ngejalanin aja. Kalau sekarang lebih ke arah oh iya ternyata ini bagus dan harus dipertahankan kayak gitu. Oke. Ya, luar biasa sekali. Makasih ya Mas Randi berbagi ilmunya. Ya, sama-sama Pak. Ya.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Randi. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya join di Bedah Buku ini. Semoga jadi manfaat buat kita semua ya. Amin. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.